Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kondisi finansial yang sulit, seolah-olah usaha Anda tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan? Salah satu alasan mengapa banyak orang tetap terjebak dalam situasi ini adalah pola pikir yang terbentuk sejak lama. Mindset orang miskin seringkali menganggap bahwa uang adalah masalah, bahwa kesuksesan hanya untuk segelintir orang, dan bahwa kondisi finansial yang sulit adalah hal yang tidak bisa diubah. Padahal semua itu dimulai dari cara kita memandang uang dan kesuksesan itu sendiri. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara-cara cerdas untuk mengubah mindset, mengembangkan kebiasaan positif, dan meraih kebebasan finansial. Mengubah pola pikir bukanlah hal yang mudah, butuh waktu, kesadaran, dan usaha yang konsisten. Namun jika kita berhasil mengubah cara pandang kita terhadap uang dan kekayaan, segalanya akan berubah. Mindset orang kaya bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi lebih pada bagaimana mereka memandang uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar bahwa hidup sederhana itu baik, dan terkadang itu bisa membatasi pandangan kita terhadap apa yang mungkin dicapai. Oleh karena itu, penting untuk membuka pikiran dan mulai melihat uang sebagai sarana untuk menciptakan peluang, bukan sebagai beban. Pada video kali ini, kita akan membahas 20 cara untuk keluar dari mindset orang miskin. Mulai dari mengubah cara pandang terhadap uang, kebiasaan konsumtif, hingga cara berinvestasi yang lebih bijak. Kami berharap setiap cara yang dibahas bisa memberikan wawasan baru yang praktis dan relevan untuk Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda tidak hanya bisa mengubah keadaan finansial, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Jika Anda siap untuk memulai perubahan, mari kita jelajahi cara-cara yang dapat membawa Anda ke arah kesuksesan finansial yang lebih cerah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara keluar dari mindset orang miskin yang pertama, yaitu adalah mengubah cara pandang terhadap uang. Mengubah cara pandang terhadap uang adalah langkah pertama yang harus diambil untuk keluar dari mindset orang miskin. Banyak orang memandang uang sebagai sumber masalah, atau bahkan beranggapan bahwa memiliki uang akan membawa kebahagiaan sesaat saja. Padahal, uang adalah alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Uang bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan kesempatan dan kebebasan dalam hidup. Oleh karena itu, mengubah cara kita melihat uang bisa membawa dampak besar dalam perjalanan keuangan kita. Di Indonesia, budaya menabung seringkali dianggap sebagai langkah bijak dalam mengelola uang. Namun ini saja tidaklah cukup untuk keluar dari kemiskinan. Mindset orang kaya lebih mengutamakan investasi dan pengelolaan uang yang efektif. Mereka berfokus pada penggunaan uang untuk menciptakan lebih banyak peluang, seperti berinvestasi dalam saham, properti, atau bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan cara pandang ini, uang tidak hanya disimpan, tetapi diputar untuk mendatangkan keuntungan jangka panjang. Untuk keluar dari mindset orang miskin, kita perlu mulai memandang uang sebagai alat yang dapat membantu kita mencapai tujuan besar dalam hidup. Misalnya, dengan berinvestasi di pendidikan atau keterampilan baru yang dapat meningkatkan nilai diri kita di dunia kerja. Jika kita terus terjebak dalam pola pikir uang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita akan selalu merasa kekurangan. Sebaliknya, dengan melihat uang sebagai sarana untuk membangun masa depan yang lebih baik, kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Bagi banyak orang Indonesia, berbicara tentang investasi atau menciptakan peluang keuangan mungkin terdengar menakutkan, terutama jika belum memiliki pengalaman sebelumnya. Namun, penting untuk menyadari bahwa langkah kecil dalam mengubah cara pandang terhadap uang, seperti belajar tentang investasi atau mulai menabung dengan tujuan tertentu, dapat menjadi langkah awal yang besar. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Sebagai kesimpulan, mengubah cara pandang terhadap uang membutuhkan waktu. Tetapi ini adalah kunci utama untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan mulai memandang uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, kita akan lebih termotivasi untuk mengambil tindakan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menginvestasikan uang kita pada hal-hal yang bermanfaat.
Mindset yang positif terhadap uang akan membuka pintu untuk peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang kedua adalah menghindari kebiasaan boros yang merugikan. Salah satu kebiasaan yang menghalangi banyak orang untuk keluar dari mindset orang miskin adalah kebiasaan boros. Di Indonesia, belanja untuk gaya hidup atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan seringkali menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitas konsumtif, mengikuti tren dan akhirnya berakhir dengan pengeluaran yang melebihi pendapatan. Padahal kebiasaan boros ini bisa menguras tabungan dan menambah beban hutang yang semakin menumpuk. Untuk menghindari kebiasaan boros, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat anggaran yang jelas dan disiplin dalam mengikuti anggaran tersebut. Dalam budaya Indonesia, seringkali ada tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup tertentu atau membeli barang tertentu, meskipun itu bukan kebutuhan utama. Oleh karena itu, sangat penting untuk belajar berkata tidak pada pembelian yang tidak perlu dan memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif. Mengatur anggaran bukan hanya soal mencatat pengeluaran, tetapi juga soal menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang yang harus dicapai. Selain itu, kebiasaan belanja impulsif juga harus dihindari. Banyak orang Indonesia yang sering tergoda untuk membeli barang-barang yang hanya berdasarkan keinginan sesaat. Salah satu cara untuk menghindari hal ini adalah dengan memberi jeda waktu antara keinginan untuk membeli sesuatu dan keputusan untuk membelinya. Jika setelah beberapa hari masih merasa barang tersebut benar-benar dibutuhkan, barulah belanja dilakukan. Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi pemborosan yang tidak perlu dan lebih fokus pada kebutuhan yang penting. Menghindari kebiasaan boros juga berarti belajar untuk memanfaatkan diskon atau promo secara bijak. Banyak orang yang tergoda membeli barang hanya karena harga yang lebih murah, padahal barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Oleh karena itu, sebelum memanfaatkan diskon, pastikan bahwa barang yang dibeli memang diperlukan dan akan memberi manfaat jangka panjang. Dengan cara ini, kita bisa mengelola uang lebih baik dan tidak terjebak dalam pola pikir konsumerisme yang hanya berfokus pada konsumsi sesaat. Akhirnya, menghindari kebiasaan boros adalah langkah penting dalam mengubah mindset kita menuju pola pikir yang lebih kaya. Dengan disiplin mengatur pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting, dan menghindari pembelian impulsif, kita akan memiliki lebih banyak uang yang bisa disimpan atau diinvestasikan untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Kebiasaan ini akan membantu kita keluar dari mindset orang miskin dan menuju mindset yang lebih sehat dan produktif dalam hal pengelolaan keuangan. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ketiga adalah menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Salah satu cara paling efektif untuk keluar dari mindset orang miskin adalah dengan menabung dan berinvestasi. Namun banyak orang yang menganggap menabung sebagai satu-satunya cara untuk meraih kestabilan finansial. Padahal hanya menabung saja tidak cukup untuk menciptakan kekayaan yang signifikan. Dalam video kali ini, kita akan membahas pentingnya menabung dan berinvestasi, serta bagaimana kedua hal ini dapat membantu Anda meraih kebebasan finansial yang lebih besar. Menabung adalah langkah pertama yang perlu dilakukan untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Namun, menabung saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan berinvestasi. Di Indonesia, banyak orang yang lebih nyaman menyimpan uang di bank tanpa memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkan uang tersebut. Padahal dengan memanfaatkan instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau reksadana, uang kita bisa berkembang lebih cepat. Untuk itu, penting untuk mulai mempelajari investasi dan memahami cara kerja pasar keuangan. Berinvestasi bukan hanya untuk orang kaya atau berpendapatan tinggi. Bahkan dengan penghasilan yang terbatas, kita bisa mulai berinvestasi secara perlahan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memulai investasi dengan jumlah kecil. Misalnya, melalui reksadana atau investasi saham. Dengan berinvestasi, uang yang kita miliki akan bekerja untuk kita.
yang memungkinkan kita memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan jika hanya menabung saja. Bagi banyak orang Indonesia, berinvestasi mungkin terdengar rumit atau beresiko. Namun dengan edukasi yang tepat dan pemahaman yang baik tentang produk investasi, resiko tersebut bisa diminimalisir. Salah satu kunci untuk sukses dalam berinvestasi adalah mulai dengan pengetahuan yang cukup dan berinvestasi secara konsisten dalam jangka panjang. Jangan tergoda dengan janji keuntungan instan, tetapi fokuslah pada investasi jangka panjang yang dapat memberikan pengembalian stabil. Sebagai kesimpulan, menabung dan berinvestasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin keluar dari mindset orang miskin. Menabung membantu kita memiliki cadangan dana untuk kebutuhan darurat, sementara berinvestasi memungkinkan kita untuk mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang. Dengan memulai kedua hal ini, kita akan dapat membangun fondasi keuangan yang kokoh dan meraih kesuksesan finansial yang lebih besar. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang keempat adalah menghindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif seringkali menjadi jebakan yang membuat seseorang terperangkap dalam siklus kesulitan finansial. Di Indonesia, masyarakat terkadang cenderung memanfaatkan kartu kredit atau pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup atau membeli barang yang bukan kebutuhan mendesak. Padahal hutang konsumtif hanya akan menambah beban finansial dan menghambat kemampuan kita untuk menabung dan berinvestasi. Untuk keluar dari mindset orang miskin, kita harus belajar untuk menghindari dan mengelola hutang konsumtif dengan bijak. Salah satu langkah pertama untuk menghindari hutang konsumtif adalah dengan membuat anggaran yang jelas dan disiplin dalam mengikutinya. Dengan anggaran yang baik, kita bisa mengatur pengeluaran sehingga tidak tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Jika terpaksa meminjam uang, pastikan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk hal yang produktif, seperti untuk pendidikan atau investasi, bukan untuk konsumsi sesaat. Dengan cara ini, kita bisa menghindari beban hutang yang berlebihan. Selain itu, penting untuk memahami bunga pinjaman dan dampaknya terhadap keuangan kita. Di Indonesia, banyak orang yang terjebak dalam hutang konsumtif karena tidak memahami seberapa besar bunga yang harus dibayar dalam jangka panjang. Misalnya, jika menggunakan kartu kredit atau pinjaman online, bunga yang dikenakan dapat sangat tinggi dan menyulitkan untuk melunasi hutang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memilih produk keuangan dengan bunga yang rendah dan membayar hutang tepat waktu agar tidak terjerat dalam akumulasi bunga. Mengelola hutang dengan baik juga berarti memahami kapan harus berhenti berhutang. Banyak orang Indonesia yang seringkali merasa nyaman dengan pinjaman karena adanya kemudahan akses. Namun jika terus berhutang tanpa tujuan yang jelas, kita justru akan memperburuk kondisi finansial kita. Mulailah untuk membayar hutang-hutang yang ada dan usahakan untuk hidup tanpa bergantung pada kredit. Ini akan membuka jalan untuk mengelola keuangan lebih sehat dan menghindari masalah di masa depan. Sebagai kesimpulan, menghindari hutang konsumtif adalah kunci untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan meminimalisir penggunaan kartu kredit dan pinjaman online, serta mengelola pengeluaran dengan bijak, kita dapat mengurangi beban hutang dan fokus pada hal-hal yang lebih produktif. Ingat, hutang konsumtif tidak akan membuat kita lebih kaya, justru akan menghambat kemajuan finansial kita. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang kelima adalah mengembangkan keterampilan dan pendidikan yang lebih baik. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan pendapatan dan keluar dari mindset orang miskin adalah dengan mengembangkan keterampilan dan pendidikan. Di Indonesia, pendidikan seringkali dianggap sebagai kunci untuk meraih kesuksesan. Namun, pendidikan tidak hanya berarti menyelesaikan pendidikan formal saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan tren industri. Dengan keterampilan yang tepat, seseorang bisa meningkatkan daya saing dan memperoleh peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau untuk memulai usaha. Mengembangkan keterampilan bukan hanya soal mengambil kursus atau pendidikan tinggi, tetapi juga berinvestasi pada diri sendiri melalui pembelajaran seumur hidup.
Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan adalah dengan mengikuti pelatihan atau kursus online yang sesuai dengan minat atau kebutuhan pasar. Di era digital ini, banyak platform yang menawarkan kursus gratis atau dengan biaya terjangkau yang dapat membantu seseorang mempelajari keterampilan baru, seperti pemasaran digital, desain grafis, atau pengembangan perangkat lunak. Bagi orang Indonesia yang ingin meningkatkan pendapatan, penting untuk memilih keterampilan yang memiliki permintaan tinggi di pasar kerja. Misalnya, keterampilan dalam teknologi, pemasaran digital, dan manajemen proyek sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Dengan keterampilan ini, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi, atau bahkan membuka peluang usaha sendiri. Investasi pada pendidikan dan keterampilan ini adalah langkah penting untuk keluar dari mindset orang miskin yang berpikir bahwa pendidikan hanya terbatas pada bangku sekolah. Selain itu, keterampilan juga dapat membantu kita dalam membangun usaha atau bisnis sendiri. Banyak orang Indonesia yang memiliki ide bisnis yang bagus, tetapi merasa terhambat karena tidak memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis atau pemasaran produk. Dengan mengembangkan keterampilan di bidang tersebut, kita bisa mengelola usaha dengan lebih efisien dan meningkatkan potensi keuntungan. Jangan ragu untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan industri agar kita tetap relevan dan kompetitif di pasar. Sebagai kesimpulan, mengembangkan keterampilan dan pendidikan yang lebih baik adalah salah satu cara paling efektif untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa meningkatkan pendapatan, membuka peluang usaha, dan meraih kesuksesan finansial yang lebih besar. Pendidikan dan keterampilan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar di masa depan. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang keenam adalah membangun jaringan yang kuat. Membangun jaringan yang kuat atau networking adalah salah satu cara penting untuk keluar dari mindset orang miskin. Di Indonesia, jaringan atau hubungan sosial yang baik dapat membuka banyak peluang, baik dalam dunia kerja maupun bisnis. Ketika kita memiliki koneksi yang luas, kita lebih mudah mendapatkan informasi tentang peluang kerja, proyek baru, atau ide-ide yang dapat menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk aktif membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan orang-orang di sekitar kita. Salah satu cara membangun jaringan yang kuat adalah dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan profesional. Misalnya, mengikuti seminar, workshop, atau acara networking yang diadakan oleh komunitas, perusahaan, atau organisasi. Dengan cara ini, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan yang sama, dan membangun hubungan yang bisa bermanfaat di masa depan. Jangan takut untuk berbicara dan berbagi ide dengan orang lain, karena setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Selain itu, membangun jaringan tidak hanya soal berkenalan dengan orang yang memiliki posisi tinggi atau terkenal. Jaringan yang kuat juga dibangun dengan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu teman, kolega, atau bahkan orang-orang yang baru kita temui. Dengan saling memberi dukungan, berbagi informasi, dan membantu satu sama lain, kita bisa menciptakan jaringan yang saling menguntungkan dan bisa membuka peluang baru. Ingat, dalam bisnis dan karir, hubungan yang baik dengan orang lain seringkali lebih berharga daripada hanya memiliki keahlian teknis. Penting juga untuk menjaga hubungan baik dalam jaringan kita. Hubungan yang terjaga dengan baik akan lebih tahan lama dan memberikan manfaat yang lebih besar. Misalnya dengan tetap berkomunikasi secara rutin, saling memberikan informasi yang bermanfaat, atau bekerja sama dalam proyek tertentu. Jangan hanya berhubungan dengan orang lain ketika kita membutuhkan bantuan, tetapi bangunlah hubungan yang saling memberi manfaat secara jangka panjang. Hal ini akan menciptakan rasa saling percaya dan mempermudah kita mendapatkan dukungan ketika dibutuhkan. Sebagai kesimpulan, membangun jaringan yang kuat adalah langkah penting dalam keluar dari mindset orang miskin. Dengan memiliki jaringan yang luas dan saling menguntungkan, kita bisa mendapatkan berbagai peluang yang tidak dapat diperoleh hanya dengan bekerja sendirian. Jaringan yang kuat membuka pintu untuk kesuksesan di berbagai bidang,
baik itu dalam karir, bisnis, maupun kehidupan pribadi. Oleh karena itu, mulai sekarang investasikan waktu dan usaha untuk membangun hubungan yang positif dan bermanfaat dengan orang lain. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ketujuh adalah memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas. Memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas adalah langkah fundamental untuk keluar dari mindset orang miskin. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan cenderung hidup dari hari ke hari tanpa arah dan terjebak dalam siklus kesulitan finansial. Di Indonesia, banyak orang yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki rencana keuangan yang terstruktur. Padahal dengan merencanakan keuangan dengan bijak, kita dapat mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi untuk mencapai tujuan jangka panjang yang lebih baik. Langkah pertama dalam merencanakan keuangan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya, tujuan untuk membeli rumah dalam 5 tahun, mempersiapkan dana pensiun, atau membayar hutang dalam waktu tertentu. Dengan tujuan yang jelas, kita akan memiliki motivasi untuk mengatur keuangan dengan lebih disiplin dan fokus. Selain itu, tujuan yang terukur akan membantu kita mengetahui berapa banyak uang yang perlu disisihkan setiap bulan untuk mencapainya. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran yang realistis dan sesuai dengan kemampuan. Di Indonesia, banyak orang yang tidak memiliki anggaran bulanan yang jelas, sehingga pengeluaran menjadi tidak terkendali. Dengan anggaran yang baik, kita bisa mengetahui dengan pasti berapa banyak uang yang tersedia untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan investasi. Pastikan untuk mengalokasikan sebagian penghasilan untuk dana darurat, tabungan jangka panjang, dan investasi yang bisa mendukung tujuan keuangan kita. Selain itu, penting untuk selalu mengevaluasi dan menyesuaikan rencana keuangan sesuai dengan perubahan hidup atau keadaan keuangan. Misalnya, jika ada perubahan pendapatan atau kebutuhan mendesak, kita perlu menyesuaikan anggaran dan rencana keuangan agar tetap pada jalur yang benar. Evaluasi secara rutin akan membantu kita tetap fokus pada tujuan keuangan dan menghindari kesalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Sebagai kesimpulan, memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas adalah langkah penting dalam keluar dari mindset orang miskin. Dengan tujuan yang terukur dan rencana yang realistis, kita bisa lebih mudah mengelola keuangan dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Rencana keuangan yang baik juga akan membantu kita lebih disiplin dalam mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-8 adalah menabung sebelum menghabiskan. Menabung sebelum menghabiskan adalah prinsip dasar yang dapat membantu seseorang keluar dari mindset orang miskin. Di Indonesia, banyak orang yang cenderung berbelanja terlebih dahulu sebelum memikirkan untuk menabung. Mereka seringkali merasa bahwa mereka bisa menabung nanti, setelah memenuhi kebutuhan dan keinginan. Padahal tanpa kebiasaan menabung yang baik, akan sulit untuk memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk masa depan. Salah satu cara untuk memulai kebiasaan menabung adalah dengan mengatur persentase penghasilan yang akan disisihkan terlebih dahulu setiap bulan. Sebagai contoh, alokasikan 10-20% dari penghasilan bulanan untuk ditabung sebelum digunakan untuk pengeluaran lainnya. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa tabungan tetap ada meskipun pengeluaran lainnya kadang tidak terhindarkan. Pengaturan yang konsisten akan membantu kita menabung lebih banyak dalam jangka panjang, bahkan jika penghasilan kita terbatas. Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menabung, kita bisa menggunakan sistem automasi. Misalnya, menggunakan layanan perbankan untuk mendebet otomatis sebagian dari gaji ke rekening tabungan. Di Indonesia, beberapa bank menawarkan layanan auto debit yang memudahkan kita untuk menyisihkan sebagian penghasilan tanpa perlu berpikir dua kali. Dengan sistem ini, kita bisa memastikan bahwa kita selalu menabung terlebih dahulu tanpa tergoda untuk menghabiskan uang yang seharusnya disisihkan. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan yang jelas mengapa kita menabung.
Menabung tanpa tujuan yang jelas bisa membuat kita merasa tidak termotivasi. Oleh karena itu, tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, seperti menabung untuk membeli rumah, pendidikan anak, atau dana pensiun. Ketika kita tahu untuk apa kita menabung, maka kita akan lebih termotivasi untuk tetap disiplin dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Sebagai kesimpulan, menabung sebelum menghabiskan adalah kebiasaan penting yang dapat membantu kita keluar dari mindset orang miskin. Dengan menetapkan persentase tabungan, menggunakan sistem otomasi, dan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat membangun kebiasaan menabung yang baik. Ini akan membuka jalan untuk masa depan yang lebih stabil dan aman secara finansial. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-9 adalah berinvestasi dengan bijak. Berinvestasi dengan bijak adalah salah satu cara yang efektif untuk keluar dari mindset orang miskin. Banyak orang Indonesia yang belum menyadari pentingnya investasi dalam membangun kekayaan jangka panjang. Padahal dengan berinvestasi secara cerdas, kita bisa mengembangkan aset dan memperoleh penghasilan pasif yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, berinvestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari saham, reksadana, hingga properti. Salah satu kunci untuk berinvestasi dengan bijak adalah memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko kita. Misalnya, jika tujuan kita adalah untuk pensiun di masa depan, kita bisa mempertimbangkan investasi jangka panjang seperti saham atau reksadana saham. Namun, jika kita lebih mengutamakan keamanan, maka investasi di properti atau reksadana pasar uang mungkin lebih cocok. Penting untuk memahami setiap jenis investasi dan resiko yang terlibat agar keputusan investasi yang kita ambil tidak merugikan di kemudian hari. Selain itu, penting untuk mulai berinvestasi sejak dini. Di Indonesia, banyak orang yang menunda-nunda untuk berinvestasi karena merasa tidak memiliki cukup uang atau pengetahuan. Padahal dengan mulai berinvestasi sejak dini, kita dapat memanfaatkan kekuatan bunga majemuk atau compounding yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar seiring berjalannya waktu. Tidak perlu menunggu sampai memiliki banyak uang, memulai dengan jumlah kecil pun sudah dapat memberi dampak besar di masa depan. Investasi juga tidak hanya terbatas pada instrumen keuangan. Berinvestasi pada keterampilan diri sendiri seperti mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan pekerjaan atau bisnis yang kita jalani juga merupakan bentuk investasi yang penting. Investasi pada diri sendiri akan membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan pendapatan kita. Selain itu, dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja dan pasar bisnis. Sebagai kesimpulan, berinvestasi dengan bijak adalah langkah penting untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan memahami instrumen investasi yang sesuai, memulai investasi sejak dini, dan berinvestasi pada diri sendiri, kita bisa membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Investasi adalah alat yang sangat kuat untuk mencapai kebebasan finansial dan meraih kesuksesan yang lebih stabil. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-10 adalah mengatur pengeluaran dengan ketat. Mengatur pengeluaran dengan ketat adalah langkah penting untuk keluar dari mindset orang miskin. Di Indonesia, banyak orang yang mudah tergoda untuk berbelanja, baik untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak penting maupun untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif. Padahal pengeluaran yang tidak terkendali dapat menghambat kita dalam mencapai tujuan finansial, seperti membeli rumah, menabung untuk pendidikan, atau merencanakan pensiun. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pengeluaran yang bijak agar keuangan tetap sehat. Langkah pertama untuk mengatur pengeluaran adalah dengan membuat anggaran bulanan yang jelas. Buatlah daftar semua pengeluaran rutin seperti biaya hidup, tagihan, cicilan, dan lainnya. Kemudian alokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut dan tentukan batasan yang realistis. Jika kita sudah memiliki anggaran yang terperinci, kita akan lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Disiplin dalam mengikuti anggaran juga akan membantu kita untuk lebih fokus pada tujuan finansial jangka panjang.
Selain itu, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memantau pengeluaran dengan lebih mudah. Di Indonesia, banyak aplikasi perencanaan keuangan yang memungkinkan kita untuk mencatat pengeluaran harian dan melihat berapa banyak uang yang telah kita keluarkan. Dengan aplikasi ini, kita dapat mengetahui kategori mana yang seringkali melebihi anggaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Teknologi ini akan membantu kita menjadi lebih sadar dalam mengatur pengeluaran dan menghindari kebiasaan boros. Penting juga untuk memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Cobalah untuk membedakan antara kebutuhan yang mendesak seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan dengan keinginan yang sifatnya konsumtif seperti hiburan atau barang-barang yang tidak terlalu penting. Dengan mengutamakan kebutuhan utama, kita akan bisa menghemat lebih banyak uang dan lebih mudah mencapai tujuan finansial kita. Sebagai kesimpulan, mengatur pengeluaran dengan ketat adalah langkah kecil untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan membuat anggaran yang jelas, menggunakan teknologi untuk memantau pengeluaran, dan memprioritaskan kebutuhan utama, kita dapat mengontrol pengeluaran dan menabung lebih banyak untuk masa depan. Kebiasaan mengatur pengeluaran ini akan membantu kita menjalani hidup yang lebih terencana dan stabil secara finansial. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-11 adalah membangun keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan. Membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan adalah cara yang efektif untuk keluar dari mindset orang miskin. Di Indonesia, seringkali kita melihat banyak orang yang terjebak dalam pekerjaan dengan penghasilan tetap yang tidak dapat mengimbangi biaya hidup yang terus meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja atau industri yang sedang berkembang. Kemampuan baru bisa membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi atau bahkan menciptakan peluang usaha sendiri. Membangun keterampilan yang tepat dimulai dengan mengenali tren dan kebutuhan pasar. Di era digital ini, keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan pemasaran digital sangat dicari oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, mengikuti kursus atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan teknis maupun non-teknis sangatlah penting. Tidak hanya itu, keterampilan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal juga memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang pendapatan yang lebih baik. Selain itu, penting untuk terus belajar dan berkembang. Dunia pekerjaan terus berubah dan berkembang. Begitu juga dengan kebutuhan pasar. Jangan pernah merasa puas dengan keterampilan yang sudah dimiliki. Mengikuti tren dan beradaptasi dengan perubahan akan membuka lebih banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, banyak platform daring yang menyediakan kursus dengan harga terjangkau, bahkan gratis, yang bisa diakses oleh siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Investasi pada keterampilan tidak hanya untuk pekerja kantoran, tetapi juga bagi mereka yang ingin berwirausaha. Seorang pengusaha yang memiliki keterampilan dalam manajemen, pemasaran, atau keuangan tentu akan lebih mampu mengelola bisnisnya dengan baik dan berkembang. Dengan keterampilan yang tepat, pengusaha dapat mengidentifikasi peluang pasar, meningkatkan kualitas produk, dan mengelola keuangan dengan bijak, yang semuanya berujung pada peningkatan pendapatan. Sebagai kesimpulan, membangun keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri adalah langkah penting untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan, kita tidak hanya meningkatkan daya saing di dunia kerja, tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk menciptakan pendapatan yang lebih besar. Pendidikan dan pelatihan adalah investasi yang akan sangat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-12 adalah menghindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah salah satu hambatan utama bagi seseorang untuk keluar dari mindset orang miskin. Di Indonesia, budaya konsumtif seringkali didorong oleh sosial media, tren, dan pengaruh teman-teman yang memiliki gaya hidup serba mewah.
Banyak orang yang terjebak dalam godaan untuk membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan hanya untuk tampil sesuai dengan standar tertentu. Padahal gaya hidup seperti ini bisa sangat merugikan keuangan kita dalam jangka panjang. Menghindari gaya hidup konsumtif dimulai dengan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada barang-barang material. Kunci untuk mengubah kebiasaan ini adalah dengan memiliki prioritas yang jelas dan fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. Misalnya, daripada membeli gadget terbaru atau pakaian yang mahal, alihkan perhatian kita pada tujuan jangka panjang seperti menabung untuk pendidikan anak atau membeli rumah. Dengan cara ini, kita bisa menghindari pembelian impulsif yang tidak perlu. Selain itu, salah satu cara untuk menghindari gaya hidup konsumtif adalah dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Banyak orang yang terus membeli barang baru, padahal barang lama masih bisa digunakan dengan baik. Di Indonesia, kebiasaan ini seringkali dipengaruhi oleh iklan atau perasaan bahwa kita harus selalu mengikuti tren. Cobalah untuk lebih bijak dalam membeli barang, terutama barang-barang yang harganya tinggi dan tidak terlalu dibutuhkan. Gaya hidup sederhana yang lebih berfokus pada nilai-nilai jangka panjang akan sangat membantu dalam mencapai kebebasan finansial. Penting juga untuk membangun kesadaran tentang pembelian impulsif. Saat kita merasa tertekan untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan, cobalah untuk menunggu beberapa hari sebelum membuat keputusan. Ini memberi kita waktu untuk berpikir ulang dan mengevaluasi apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Dengan latihan ini, kita bisa mengendalikan diri dan menghindari keputusan belanja yang dibuat tanpa perencanaan yang matang. Sebagai kesimpulan, menghindari gaya hidup konsumtif adalah langkah yang sangat penting dalam keluar dari mindset orang miskin. Dengan membuat keputusan belanja yang lebih bijaksana dan memprioritaskan tujuan jangka panjang, kita dapat membangun kebiasaan keuangan yang sehat dan menghindari pemborosan. Kebiasaan ini akan membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera secara finansial. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-13 adalah mengelola hutang dengan bijak. Mengelola hutang dengan bijak adalah aspek yang sangat penting untuk keluar dari mindset orang miskin. Banyak orang yang terjebak dalam lingkungan hutang karena pengelolaan keuangan yang buruk, seperti meminjam uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting atau tidak memiliki rencana pembayaran yang jelas. Di Indonesia, hutang konsumtif seperti hutang kartu kredit atau pinjaman online seringkali menjadi beban finansial yang berat, yang pada akhirnya menghalangi seseorang untuk menabung atau berinvestasi. Langkah pertama dalam mengelola hutang adalah dengan membuat rencana pembayaran yang jelas. Prioritaskan untuk membayar hutang yang memiliki bunga tinggi terlebih dahulu, seperti hutang kartu kredit atau pinjaman dengan bunga tinggi lainnya. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi beban bunga yang terus meningkat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran kita tidak melebihi pendapatan, sehingga kita bisa mencicil hutang secara teratur tanpa menambah hutang baru. Mengelola hutang dengan bijak juga berarti menghindari hutang baru, kecuali jika itu untuk investasi yang dapat memberikan pengembalian jangka panjang, seperti membeli properti atau memulai usaha. Jangan tergoda untuk mengambil pinjaman hanya untuk memenuhi gaya hidup atau membeli barang-barang yang tidak perlu. Di Indonesia, banyak orang yang terjebak dalam hutang konsumtif karena mudahnya akses ke pinjaman. Tetapi penting untuk berhati-hati dan memastikan bahwa hutang yang diambil bisa dikelola dengan baik. Selain itu, cobalah untuk menciptakan dana darurat yang dapat digunakan jika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Memiliki dana darurat akan membantu kita untuk tidak mengambil pinjaman baru saat menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau kerusakan kendaraan. Dengan dana darurat yang cukup, kita bisa mengurangi ketergantungan pada hutang dan mempercepat proses keluar dari hutang yang ada. Sebagai kesimpulan, mengelola hutang dengan bijak adalah langkah yang krusial untuk keluar dari mindset orang miskin.
Dengan membuat rencana pembayaran yang jelas, menghindari hutang konsumtif, dan menciptakan dana darurat, kita dapat mengurangi beban hutang dan meningkatkan kesehatan keuangan kita. Mengelola hutang dengan bijak akan membuka jalan menuju kebebasan finansial yang lebih stabil. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin. Yang ke-14 adalah berfokus pada tujuan jangka panjang. Salah satu cara efektif untuk keluar dari mindset orang miskin adalah dengan berfokus pada tujuan jangka panjang, bukan hanya kesenangan atau kebutuhan sesaat. Di Indonesia, banyak orang yang cenderung mengutamakan kebahagiaan instan, seperti membeli barang baru atau bepergian tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keuangan di masa depan. Padahal, memiliki tujuan jangka panjang yang jelas sangat penting untuk menciptakan kestabilan finansial dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, membangun dana pensiun, atau mempersiapkan pendidikan anak memerlukan perencanaan yang matang dan disiplin dalam pengelolaan keuangan. Agar bisa mencapainya, kita perlu menetapkan prioritas dan menghindari godaan-godaan konsumtif yang bisa mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Fokus pada tujuan jangka panjang juga berarti menunda gratifikasi dan memilih untuk berinvestasi pada hal-hal yang lebih berharga bagi masa depan kita. Dalam praktiknya, berfokus pada tujuan jangka panjang berarti mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional. Misalnya, meskipun membeli gadget terbaru atau liburan ke luar negeri bisa memberikan kebahagiaan sesaat, namun kita harus bisa menilai apakah pengeluaran tersebut sebanding dengan manfaat jangka panjang. Dengan menyusun anggaran yang sesuai dan mendisiplinkan diri, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak untuk memajukan tujuan keuangan kita. Selain itu, penting untuk memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana masa depan yang kita inginkan. Tanpa gambaran yang jelas, kita bisa mudah terjebak dalam rutinitas harian tanpa arah. Membangun visualisasi tentang masa depan yang lebih baik, seperti rumah yang sudah dibayar lunas, investasi yang berkembang, atau dana pensiun yang mencukupi, akan memberikan motivasi dan fokus untuk tetap bergerak maju, meskipun tantangan muncul di sepanjang jalan. Sebagai kesimpulan, berfokus pada tujuan jangka panjang adalah strategi penting dalam mengubah mindset dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dengan merencanakan masa depan yang lebih baik dan membuat keputusan yang bijak, kita bisa menciptakan kestabilan keuangan yang akan berdampak positif pada hidup kita dalam jangka panjang. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-15 adalah memiliki sikap positif terhadap uang. Sikap positif terhadap uang sangat berperan penting dalam mengubah mindset orang miskin. Di Indonesia, banyak orang yang terperangkap dalam pandangan negatif terhadap uang, yang menganggap bahwa kekayaan hanya untuk orang tertentu atau bahwa uang adalah sumber masalah. Pandangan semacam ini seringkali menghambat seseorang untuk meraih potensi finansial yang sebenarnya bisa dicapai dengan cara yang benar. Padahal memiliki sikap positif terhadap uang adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Mengubah cara pandang terhadap uang berarti mengakui bahwa uang adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan menciptakan dampak positif, bukan sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Dengan memandang uang sebagai sarana untuk menciptakan kenyamanan, membantu orang lain, dan mencapai impian pribadi, kita bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan uang. Dalam konteks Indonesia, mengedukasi diri tentang pentingnya pengelolaan uang yang bijak dapat membentuk sikap positif terhadap keuangan dan membuka peluang untuk berkembang. Selain itu, memiliki sikap positif terhadap uang juga melibatkan kemampuan untuk menerima bahwa kekayaan dapat diperoleh dengan cara yang sah dan etis. Banyak orang yang merasa bahwa untuk menjadi kaya, mereka harus mengambil jalan pintas atau mengandalkan keberuntungan. Padahal dengan kerja keras, disiplin, dan perencanaan yang matang, siapapun dapat mencapai kestabilan finansial yang diinginkan. Mengubah persepsi tentang uang akan membuat kita lebih terbuka untuk belajar tentang pengelolaan keuangan yang baik. Di samping itu, penting juga untuk memahami bahwa kekayaan tidak selalu berarti hidup berlebihan atau memamerkan harta.
Sikap positif terhadap uang justru mengarah pada kehidupan yang sederhana dan memadai, di mana kita bisa menikmati apa yang kita miliki tanpa terjebak dalam konsumsi berlebihan. Sikap ini juga memungkinkan kita untuk lebih mudah berbagi dengan orang lain, menciptakan dampak positif dalam masyarakat, dan merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih. Sebagai kesimpulan, memiliki sikap positif terhadap uang adalah kunci untuk membuka pintu kebebasan finansial. Dengan merubah cara pandang terhadap uang, kita tidak hanya dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar dan memberi dampak positif dalam kehidupan kita. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-16 adalah menghargai waktu sebagai sumber terbatas. Waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga yang kita miliki, dan penting untuk mengubah mindset orang miskin dengan menghargai waktu sebagai aset yang terbatas. Di Indonesia, seringkali banyak orang yang kurang memperhatikan bagaimana mereka menggunakan waktu mereka, terjebak dalam kebiasaan sehari-hari yang tidak produktif, atau bahkan membuang waktu untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam keluar dari mindset orang miskin adalah dengan mengelola waktu secara efektif dan bijaksana. Menghargai waktu berarti memprioritaskan aktivitas yang dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, seperti bekerja keras, belajar keterampilan baru, atau merencanakan masa depan. Orang yang memiliki mindset kaya tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas dengan menggunakan waktu mereka untuk kegiatan yang produktif. Mereka mengerti bahwa waktu yang terbuang tidak bisa dikembalikan, dan setiap keputusan yang mereka buat terkait dengan penggunaan waktu berpengaruh langsung terhadap hasil yang mereka capai di masa depan. Dalam praktiknya, menghargai waktu juga berarti menghindari kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi. Di Indonesia, banyak orang yang cenderung menunda pekerjaan hingga menit terakhir, yang akhirnya menyebabkan stres dan pekerjaan yang terburu-buru. Dengan mengatur jadwal yang teratur dan menyelesaikan tugas tepat waktu, kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih penting. Pembuatan to-do list dan menetapkan deadline pribadi juga dapat membantu kita tetap fokus dan lebih disiplin dalam menggunakan waktu. Selain itu, dengan menghargai waktu, kita juga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengelola waktu dengan baik, kita memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga, hobi, kesehatan, dan pendidikan. Ini penting untuk menciptakan keseimbangan hidup yang sehat dan menyeluruh. Orang yang dapat menghargai waktu dengan bijak tahu kapan saatnya bekerja keras, tetapi juga tahu kapan saatnya untuk beristirahat dan menikmati kehidupan, yang pada akhirnya membantu mereka menjadi lebih produktif dan bahagia. Sebagai kesimpulan, menghargai waktu adalah kunci untuk keluar dari mindset orang miskin. Dengan mengelola waktu dengan bijak, kita bisa memaksimalkan potensi diri dan mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali, jadi penting untuk menggunakan setiap momen dengan bijaksana untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan penuh makna. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-17 adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental seringkali dianggap remeh, padahal keduanya adalah aset yang sangat berharga untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Di Indonesia, banyak orang yang terjebak dalam rutinitas harian tanpa memberikan perhatian yang cukup pada tubuh dan pikiran mereka. Seringkali orang-orang yang memiliki mindset miskin terlalu fokus pada pekerjaan dan masalah keuangan, sehingga mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan. Padahal dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, kita dapat lebih produktif dan memiliki energi untuk mengejar tujuan hidup. Menjaga kesehatan fisik dimulai dengan menjalani pola hidup sehat, seperti makan dengan gizi seimbang, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Banyak orang yang cenderung makan tidak sehat atau bergadang untuk mengejar pekerjaan, yang justru akan merugikan tubuh dan mengurangi kualitas hidup mereka. Dengan menjaga tubuh tetap bugar, kita akan memiliki stamina untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus pada tujuan kita.
Olahraga juga dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres, yang berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga sangat penting untuk keluar dari mindset orang miskin. Di Indonesia, stigma terhadap kesehatan mental masih cukup besar, dan banyak orang yang merasa malu untuk mencari bantuan ketika mereka merasa tertekan atau cemas. Padahal menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Mengelola stres dengan baik, berlatih mindfulness, dan melakukan kegiatan yang kita nikmati dapat membantu menjaga kesehatan mental. Ketika kita merasa mental kita sehat, kita dapat berpikir lebih jernih, membuat keputusan yang lebih baik, dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih positif. Tidak hanya itu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga sangat penting. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, berlibur atau melakukan hobi yang disukai dapat memberikan kita ruang untuk merelaksasi diri dan mengurangi tekanan hidup. Orang yang memiliki mindset kaya mengerti bahwa mereka harus memberi ruang bagi diri mereka untuk mengisi ulang energi agar dapat tetap produktif. Keseimbangan antara kerja keras dan waktu istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kualitas hidup dan kinerja. Sebagai kesimpulan, menjaga kesehatan fisik dan mental adalah pondasi yang sangat penting dalam keluar dari mindset orang miskin. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih, kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, lebih produktif, dan lebih bahagia. Kesehatan adalah aset yang tak ternilai, dan hanya dengan merawatnya kita dapat meraih tujuan hidup yang lebih besar. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-18 adalah berani mengambil resiko yang terukur. Salah satu ciri dari orang dengan mindset kaya adalah keberanian untuk mengambil resiko yang terukur. Orang yang memiliki mindset orang miskin seringkali takut akan resiko dan memilih untuk tetap berada di zona nyaman mereka, meskipun itu membatasi potensi mereka. Di Indonesia, banyak orang yang terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial, sehingga mereka terjebak dalam situasi yang stagnan. Padahal resiko yang terukur dan dipertimbangkan dengan baik dapat membuka jalan menuju kesuksesan. Mengambil resiko yang terukur berarti kita memahami kemungkinan yang ada dan siap untuk menghadapi konsekuensi jika hasilnya tidak sesuai harapan. Orang dengan mindset kaya tidak takut gagal, karena mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Misalnya, dalam berinvestasi, kita tidak akan menghindari investasi sama sekali hanya karena takut kehilangan uang. Tetapi kita akan melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi yang tepat, dan memilih investasi yang memiliki potensi baik meskipun ada resiko yang terlibat. Salah satu contoh pengambilan resiko terukur yang banyak dilakukan adalah memulai bisnis sendiri. Meskipun memulai bisnis memiliki resiko, orang yang memiliki mindset kaya melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan pendapatan yang lebih besar dan lebih stabil. Mereka juga memahami pentingnya mengelola resiko ini dengan baik, seperti memulai bisnis dengan modal yang tidak membebani, memiliki rencana cadangan, dan terus beradaptasi dengan pasar. Dalam hal ini, keberanian untuk mencoba dan berinovasi menjadi kunci utama. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua risiko layak diambil. Orang yang sukses tahu kapan saatnya untuk berhati-hati dan kapan saatnya untuk mengambil langkah besar. Mereka mempertimbangkan segala aspek risiko dan manfaat sebelum membuat keputusan besar, sehingga mereka dapat meminimalkan kerugian. Ini adalah aspek penting dalam berpikir seperti orang kaya. Memahami bahwa setiap keputusan besar memiliki resiko, tetapi dengan persiapan yang tepat. Resiko tersebut bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagai kesimpulan, berani mengambil resiko yang terukur adalah langkah penting dalam keluar dari mindset orang miskin. Dengan mengambil resiko yang tepat, kita membuka peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Yang terpenting adalah memahami bahwa resiko harus dikelola dengan baik dan didasarkan pada perencanaan yang matang. Kemudian cara keluar dari mindset orang miskin yang ke-19 adalah belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan.
Namun banyak orang dengan mindset miskin yang melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, bukan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Di Indonesia, budaya yang sangat menghargai keberhasilan seringkali mengabaikan pentingnya belajar dari kegagalan. Padahal orang dengan mindset kaya memandang kegagalan sebagai pelajaran berharga yang memberi mereka pengalaman untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Mereka yang sukses, baik dalam dunia bisnis atau kehidupan pribadi, tidak pernah takut gagal. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah langkah awal dalam mencapai keberhasilan yang lebih besar. Misalnya, seorang pengusaha yang gagal dalam usaha pertama mereka tidak langsung menyerah. Sebaliknya, mereka akan menganalisis apa yang salah, mencari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Sikap seperti ini sangat penting dalam mengembangkan mindset kaya, karena mereka melihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju tujuan yang lebih besar. Dalam konteks keuangan, banyak orang yang takut berinvestasi atau memulai bisnis karena takut mengalami kerugian. Namun orang yang berpikir seperti orang kaya tahu bahwa kerugian adalah bagian dari proses belajar. Dengan merencanakan dengan hati-hati, berinvestasi secara bijaksana, dan selalu siap menghadapi kemungkinan kegagalan, mereka bisa terus maju meskipun pernah jatuh. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak menghindari resiko, melainkan belajar untuk mengelola resiko dengan lebih baik. Misalnya, jika kita gagal dalam berinvestasi di saham, kita bisa mempelajari cara analisis saham yang lebih baik atau diversifikasi portofolio agar lebih aman. Orang yang belajar dari kegagalan juga cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Mereka tidak mudah menyerah atau terpuruk dalam kegagalan kecil. Dengan memiliki mental yang kuat, mereka bisa menghadapi tantangan lebih besar dengan lebih percaya diri. Inilah yang membedakan antara mereka yang terjebak dalam kemiskinan dengan mereka yang berhasil keluar dari mindset tersebut. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi mereka juga bekerja cerdas dengan belajar dari setiap langkah yang mereka ambil. Sebagai kesimpulan, belajar dari kegagalan adalah salah satu aspek kunci dalam mengubah mindset kita. Dengan memandang kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, kita membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Setiap kegagalan mengajarkan kita pelajaran berharga yang akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Jika kita tidak takut untuk gagal, kita akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru yang bisa mengubah hidup kita. Kemudian, cara keluar dari mindset orang miskin yang terakhir atau yang ke-20 adalah mencari mentor yang tepat. Salah satu langkah penting yang sering diabaikan oleh orang dengan mindset miskin adalah mencari bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. Banyak orang merasa mereka bisa melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Padahal dengan mencari mentor yang tepat, kita bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain yang telah lebih dulu sukses. Di Indonesia, budaya gotong royong dan saling membantu sangatlah kuat. Dan ini adalah kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk keluar dari mindset miskin. Mentor yang baik tidak hanya memberikan saran, tetapi juga memberikan perspektif baru yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Mereka memiliki pengalaman yang berharga yang bisa membantu kita menghindari jebakan yang sama, mempercepat proses belajar, dan mengarahkan kita ke jalur yang lebih efisien dalam meraih tujuan. Dalam konteks keuangan, seorang mentor yang berpengalaman dalam dunia investasi atau bisnis bisa memberikan kita wawasan yang sangat berharga tentang cara mengelola uang dan menghindari kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula. Selain itu, seorang mentor juga berfungsi sebagai pengingat untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak mudah menyerah. Ketika kita merasa terjebak atau tidak tahu harus melangkah kemana, mentor dapat memberi arahan dan motivasi untuk terus maju. Dalam banyak kasus, orang dengan mindset kaya tidak hanya mencari mentor satu kali, tetapi terus-menerus mencari pembimbing yang lebih berpengalaman untuk membantu mereka dalam perjalanan hidup. Di Indonesia, banyak pengusaha sukses yang aktif berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka untuk membantu orang lain berkembang, yang bisa menjadi kesempatan besar bagi kita untuk belajar dari mereka.
Tidak hanya itu, mentor juga bisa memberikan jaringan yang lebih luas, membuka pintu-pintu peluang yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Dalam dunia bisnis, seringkali yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga koneksi dan akses ke sumber daya yang tepat. Mentor yang baik akan memperkenalkan kita kepada orang-orang yang bisa membantu kita mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, mencari mentor yang tepat adalah investasi besar yang bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan, mencari mentor yang tepat adalah langkah strategis dalam keluar dari mindset orang miskin. Dengan mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman, kita bisa menghindari kesalahan, mempercepat proses belajar, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Seorang mentor tidak hanya membantu kita dalam aspek praktis, tetapi juga memberikan perspektif dan motivasi untuk terus maju. Mentorship adalah salah satu kunci menuju kesuksesan yang seringkali diabaikan oleh mereka yang terjebak dalam mindset yang terbatas. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa mengubah mindset kita bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan tekad untuk meninggalkan cara berpikir yang membatasi dan mengadopsi pola pikir yang lebih terbuka terhadap peluang, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seperti mengelola keuangan dengan bijak, belajar dari kegagalan, mencari mentor yang tepat, dan berkolaborasi dengan orang lain, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan finansial dan hidup yang lebih sukses. Semua perubahan ini akan membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih memuaskan. Ingatlah bahwa mindset yang kaya bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita merespons tantangan. Dengan berfokus pada pengembangan diri, keberanian untuk berinvestasi pada peluang yang tepat, dan membangun hubungan yang mendukung, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mulailah dari langkah kecil hari ini dan lihat bagaimana perubahan dalam cara berpikir kita bisa membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.